What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16 Beta 2. Tepatnya semalam atau dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 16 Beta 2. Ada tambahan fitur dan ada juga perubahan-perubahan. Apa aja tambahan fitur tersebut dan perubahannya? Simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 16 Beta 2. Tetapi bukan hanya iOS 16 Beta 2 aja yang dirilis sama Apple. Ada juga iPadOS 16 Beta 2, watchOS 9 Beta 2, tvOS 16 Beta 2, macOS 13 Ventura Beta 2, lalu HomePodOS 16 Beta 2. Ya, di sini gue menggunakan iPhone XR gue untuk menjadi uji coba iOS 16 Beta 2 ya. Dan ya, kalau lo nonton di video sebelumnya terkait iOS 16 pada iPhone XR, sebetulnya pada akhirnya di iOS 16 Beta 2 ini dilengkapin sama Apple. Gue juga kaget sih. Akhirnya iPhone XR sedikit lengkap fiturnya. Tapi sebelum gue bahas ke sana, gue pengen kasih tau ke kalian size update di iOS 16 Beta 2 itu sekitar cukup besar sekali, 1 GB,65. Jadi size-nya cukup gede banget untuk iOS 16 developer Beta 2. Di iPhone XR cukup besar sekali kalau kayak gini. Tapi nggak apa-apa, namanya juga masih tahap beta ya cuy. Oke, langsung aja. Perubahan yang pertama adalah pada bagian setting untuk wallpaper. Kalau kalian pergi ke menu setting, nah di sini kalian pergi ke yang bagian wallpaper ini. Ketika kalian buka, di sini tuh ada perubahan tampilan ya, dimana kalian bisa langsung customize lock screen, customize home screen kalian, dan bahkan kalian di sini ada add new wallpaper. Kalau misalkan kalian ingin customize, dia akan ada tampilan kayak gini, customize current wallpaper, atau kalian add new wallpaper. Ya, kalau add new ya berarti add baru lagi kayak gitu. Kalau misalkan current ya udah kalian mengcustomize current atau wallpaper yang ada. Lebih tepatnya wallpaper yang kalian lagi gunakan kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah pada bagian lock screen. Akhirnya iPhone XR itu mendukung lock screen yang untuk astronomi. Ya, kita cek aja. Nah, di bagian sini kalau kalian add, nah di sini tuh mendukung ya. Sebelumnya kan weather doang ya, tapi sekarang ada astronomi. Akhirnya iPhone XR mendukung nih lock screen astronomi nih. Nah, kalau kalian menggunakan astronomi, di sini ada detailnya ya. Dalam detailnya ini seperti apa ya? Bulatan atau lingkaran hijau di mana lokasi kalian bisa lihat di bagian sini. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan yang kayak gini juga ada ya, ada warna hijau, icon warna hijau kayak gitu. Jadi ini seperti detailnya lah ya, karena ini adalah detail lokasi kalian kayak gitu cuy. Dan pada akhirnya itu sih yang gua suka. Kenapa? Karena iPhone XR mendukung wallpaper atau lock screen wallpaper astronomi kayak gitu cuy. Lalu masih di lock screen juga, kita itu bisa mengcustom filternya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan ini wallpaper yang kayak gini kita custom, dan di sini ada filter nih di bagian sini nih. Ada filter yang tadinya cuma 2 aja, natural dan black and white, sekarang ditambahin sama Apple adanya filter duotone ya. Lalu adanya filter color wash. Jadi ada 4 filter total nih untuk penggunaan lock screen wallpaper dengan image ya, tentunya dengan gambar lah ya kayak gitu. Dan bukan hanya itu aja yang keren. Pada saat kalian ingin membuat lock screen atau tampilan wallpaper baru, contohnya seperti ini, gua akan contohin menggunakan emoji aja deh. Gue menggunakan emoji yang ini. Nah, di sini ketika kalian tap done, di sini ada pilihan nih, set wallpaper pair atau customize home screen. Jadi kalian diperintahkan lagi atau dikasih pilihan lagi untuk customize home screen kalian. Kalau kalian ingin customize ya udah kalian pilih yang customize, maka kalian bisa customize home screen kalian kayak gitu. Tetapi apabila kalian tidak ingin, maka kalian tinggal pilih yang set as wallpaper pair ini. Jadi intinya ketika kalian memilih lock screen terbaru atau wallpaper terbaru, di sini ada pilihan lagi set as wallpaper pair atau customize home screen seperti itu. Lalu selanjutnya adalah lock screen yang sudah kalian buat ini bisa kalian delete. Contoh misalkan gue mau delete yang ini ya, kita tinggal ke atasin aja, akan ada button delete seperti itu. Jadi kalian bisa delete lock screen dan boom, hilang lock screennya kayak gitu. Oke, karena sebelumnya belum bisa delete. Nah, sekarang di beta 2 sudah bisa delete nih. Seperti itu cuy. Selanjutnya adalah animasi objek pada foto di aplikasi foto. Jadi kalau kalian memiliki objek foto atau kalian ingin select objek dalam foto tersebut, contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian ingin men-select objek, animasinya berubah. Contohnya seperti ini, kalian tap aja objeknya. Nah, animasinya tuh lebih baru lagi. Beda, sebelumnya nggak kayak gini. Animasinya langsung kayak bias gitu loh. Gua tunjukin lagi dengan berbeda gambar, contoh seperti ini. Jadi animasinya berubah. Nih, kalian lihat ya. Kita tap dan tahan objeknya. Nah, animasinya tuh kayak lebih
bercahaya lagi gitu loh. Tuh langsung gitu loh, langsung kayak ceret gitu loh. Nice sih untuk animasinya. Selanjutnya adalah fitur pada iMessage. Nah, di iMessage ini sebenarnya kalau kalian menggunakan dual SIM card, baik itu eSIM ataupun dual SIM card, nah kalian bisa select di sini untuk memfilter nomor tersebut itu kan datangnya dari mana atau kesimpannya dari nomor yang mana kayak gitu. Nanti di sini ada filter. Tapi sayangnya kan karena gua emailnya keblokir pula ya kan, tidak dual SIM juga. Jadi gua nggak menggunakan eSIM. Ya jadi gua nggak muncul nih di sini, harusnya muncul, harusnya filternya. Jadi kita bisa memfilter nomor-nomor atau iMessage yang datang dari nomor mana kayak gitu loh. Atau bisa dikatakan nomor tersebut kesimpannya di mana. Seperti itulah. Dan di iMessage juga kalau kalian delete kayak gini, harusnya kalau memang akun atau account tersebut kurang baik atau tidak di save, kalian bisa ketika delete nanti akan muncul report junk. Nah itu biasanya untuk nomor-nomor unknown sender atau nomor-nomor yang nggak kalian simpen kayak gitu. Fitur selanjutnya ada pada aplikasi Home. Aplikasi Home ini ada tambahan wallpaper ya. Untuk background di aplikasi Home kalian pilih ke menu ini, lalu ke Home Setting, kalian ke bawahin aja. Nah setelah kalian ke bawahin, di sini ada Choose from Existing nih. Di bagian sini ada wallpaper baru kayak gitu. Atau background baru lah bisa dikatakan. Nah, seperti ini contohnya, oke? Ya, selanjutnya ada pada aplikasi podcast iPhone ya. Nah, podcast yang ini kalau kalian lagi mendengarkan podcast, di sini tuh untuk speed dalam mendengarkan podcast itu ada pilihan baru ya. Kalian bisa lihat di sini, di redesign 2 kalinya di atas. Tadinya tuh 2 kalinya itu yang di bawah. Jadi di redesign tampilannya untuk posisinya angka-angka speednya ini seperti itu. Ya, selanjutnya ada pada fitur fokus ya. Di bagian setting, lalu kita ke fokus di sini. Nah, di sini misalkan gue mau edit yang work ya. Sebenarnya di sini harusnya bisa custom atau customize screen di mana untuk yang Apple Watch. Cuman gue bingung atau memang iPhone XR ini nggak support tersebut atau memang iPhone ini belum terhubung dengan Apple Watch jadi nggak muncul. Harusnya di bagian sini akan ada customize screen untuk Apple Watch seperti itu. Jadi tidak hanya untuk lock screen dan home screennya saja, tetapi di bagian sampingnya nantinya ada Apple Watch kayak gitu harusnya. Lalu selanjutnya ada pada bagian Siri di mana di bagian setting, lalu kalian pergi ke Siri di sini. Nah, di Siri, di sini adanya Siri Call Hangout. Nah, di sini sebenarnya ini ada ya di beta 1, tetapi bukan ada atau tidaknya poinnya. Tetapi kalau sebelumnya hanya support untuk iPhone 11 hingga terbaru, di sini dijelaskan kalau Siri Call Hangout itu bisa untuk device-device lama, tetapi perlu menggunakan atau terhubung dengan AirPods atau Beats headphone kayak gitu cuy. Seperti keterangannya di sini ya. Ya, selanjutnya adalah pada bagian setting terkait iCloud backup. Nah, kalian ke profile, di sini kalian pilih iCloud. Di bagian sini desainnya juga dirapiin ya sama Apple ya. Harusnya desainnya di iOS 15 nggak kayak gini. Ini desainnya lebih rapi nih. Untuk iCloud Plus di bawah ya kan, seperti ini ya, lebih rapi ya. Nah, tapi poinnya bukan itu, penjelasannya ada pada iCloud backup. Gue juga bingung, harusnya di iCloud backup ini bisa backup over seluler atau karena memang gue nggak menggunakan kartu SIM card kali ya. Karena di sini gue nggak menggunakan SIM card ya. Kalian bisa lihat, harusnya di bawah sini ada pilihan backup over seluler seperti itu, atau backup menggunakan seluler, baik itu LTE ataupun 5G seperti itu. Ya, selanjutnya adalah tampilan video player ya. Ini video yang gue add ke iPhone dari iTunes dan ini menggunakan playnya menggunakan aplikasi Apple TV yang ini nih ya, kayak gitu. Jadi perubahannya ada pada tampilan dan yang paling kerennya adalah kalau kalian tap di sini, tap dan tahan menggunakan haptic touch-nya dan kita bisa cepetin atau mundurin video tersebut. Kalian bisa lihat ya, kayak gini. Tuh, gue tap dan tahan, kita bisa majuin speednya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bahas terkait iPhone storage nih. Kita cek aja langsung ke bagian setting, lalu ke general dan kita buka iPhone storage di sini ya. Storage gua cuma 64 GB. Kalian bisa lihat sendiri, storage-nya cuma 64 GB. Kita cek sistem datanya. Ya, sistem datanya hanya 10 GB aja cuy. Kalian bisa lihat ya, hanya 10 GB. Oke, untuk storage menurut gua udah mulai aman lah iPhone lah atau iOS udah mulai aman menurut gua. Oke, selanjutnya kita bahas performance. Ya, performance sejauh ini dari semalam sampai hari ini ya, tepatnya dini hari tadi gua udah coba untuk menggunakan iPhone XR dengan performance pada iOS 16 beta 2. Pendapat gue lebih aman daripada beta 1. Beta 1 tuh agak lemot, terus bugnya banyak banget. Di beta 2 ini lebih smooth dan lebih aman bugnya, gak terlalu banyak kendala. Menurut gue sih gitu ya, gak ada kendala. Mungkin juga faktor memang udah diperbaiki juga. Namanya juga beta 2, berarti kan pengembangan lagi kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin performance, gak afdol kalau kita nggak tes benchmark sekalian. Oke, kita tes aja benchmark ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, gue menggunakan iPhone XR iOS 16 beta 2 dengan chipset Apple A12 Bionic, RAM-nya 3 GB
3 ya. Dan gue kasih tahu dulu histori sebelumnya di mana gue menggunakan beta 1 ya. Di sini gue menggunakan beta 1 nih. Nah, untuk single score-nya 1106 dan multi score-nya di 2019. Ini di beta 1. Nah, sekarang kita akan benchmark dengan di beta 2-nya. Kira-kira peningkatannya signifikan atau enggak? Kita tes aja langsung CPU dan run benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tungguin aja. Ini dia hasil benchmark di iOS 16 beta 2 pada device iPhone XR, di mana kalian bisa lihat sendiri ada pengembangan ya, atau peningkatan. Untuk single score-nya meningkat 1112 dan untuk multi core-nya lebih meningkat jauh lagi, yang tadinya 2019 sekarang 2627. Jadi kalau kita lihat historinya di sini jauh beda ya. Untuk single score-nya 1106 dan multi core-nya 2019. Ini menggunakan iOS 16 beta 1. Tapi di beta 2 cukup peningkatannya. Wow. Jadi wajar tadi setelah gua katakan performance lebih smooth dan bug-nya lebih berkurang. Seperti itu. Tapi perlu kalian ingat, bukan berarti kalian juga harus menggunakan iOS beta. Jangan ya. Jadi gue lebih sarankan untuk teman-teman tidak menggunakan iOS beta. Sabar aja, tunggu versi resminya kayak gitu. Tapi kalau tetap kalian ingin menggunakan, ya udah resiko kalian tanggung sendiri. Kecuali kalian menggunakan device secondary kalian. Nah, itu nggak masalah kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah pembahasannya yaitu baterai. Nah, di sini kita cek aja langsung ke bagian setting lalu baterai. Kalian bisa lihat di sini indikator baterai gua. Nah, cukup aman ya. Kalian bisa lihat sendiri, baterai health-nya cukup aman dengan screen on time 4 jaman. Sangat aman banget menurut gua. Charger terakhir itu di 90% dan sekarang kondisi baterai masih di 64% ya. Jadi menurut gua aman sih. Ya, tapi kita ini kan masih iOS beta. Jadi ya kita nggak usah terlalu nuntut banyak ya. Namanya iOS beta tuh selalu ada bug, selalu ada kelemahan ya, kayak gitu. Belum stabil lah bisa dikatakan kayak gitu. Nah, ini untuk baterai health-nya masih stabil di 83% ya untuk baterai health-nya. Jadi aman untuk baterai sih sejauh ini. Ya, untuk performance dan baterai sejauh ini masih aman, tetapi namanya juga ini masih beta, pasti selalu ada kekurangannya seperti itu. Kayaknya udah cukup gitu aja. Segitu aja video gua kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Oke, see you next video. Bye bye.